Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susila, LPTK UNY, jurusan Agroteknologi Pengolahan Hasil Pertanian dengan NIM 25105660090. Saya akan melakukan take video di SMK Negeri 4 Kendal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilindungi oleh Allah. Untuk itu, mari kita berdoa dulu. Ibu pimpin doanya ya. Oke. Kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Oke. Anak-anakku, hari ini ada yang tidak masuk tidak? Siapa? Hah? Kenapa? Izin untuk? Oh, dispen. Berarti itu termasuk kalau izin seperti itu kan untuk kegiatan sekolah, itu bukan izin ya, berarti itu dianggap masuk. Oke, anak-anakku, untuk pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang pengemasan. Paham ya? Pengemasan. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan proses pembelajaran, Ibu pengen tahu sejauh mana kalian mengetahui ya konsep-konsep atau tentang gambaran-gambaran umum tentang pengemasan. Silahkan keluarkan kertasnya dulu. Kita melakukan pretest ya. Sudah? Bisa dilihat? Oke, silakan ya. Kalian kerjakan, waktunya 5 menit. Sebisa kalian saja. Kerjakan semampu kalian, ayo. Sepemahaman kalian ya tentang konsep-konsep pengemasan. Sembilan 16 berarti kalau 5 menit 9 8. Kerjakan semampu kalian saja, sepemahaman kalian saja. Sejauh mana kalian untuk mengetahui tentang konsep-konsep pengemasan. Oke, 3 menit lagi. Nanti dikerjakan sejadinya, selesai tidak selesai dikumpulkan. Paham ya? Nanti yang bagian belakang langsung menuju ke depan untuk mengumpulkan pretest tersebut.
Yang sudah selesai boleh langsung dikumpulkan. Sudah selesai belum, Mbak? Oke. Oke, terima kasih. Sudah selesai? Wah, berarti ini nanti dengan kesiapan kalian, saya berharap kalian aktif nih ya. Ya. Sudah semua? Ayo. Yang belakang ya Mas di anu. Sudah waktunya selesai ya, Nduk? Jadi tidak jadi harus dikumpulkan. Ya. Yuk. Dikumpulkan, yuk. Oke. Nah, sekarang anak-anakku, kalian perhatikan gambar ini, ya. Oke, itu ada gambar 1 dan 2. Itu gambar apa anak-anakku? Gambar bandeng ya, produk bandeng ya. Di mana produk bandeng yang satu ini dikemas, yang satu tidak. Kalau menurut kalian bagus yang mana? Yang dikemas. Harganya lebih mahal yang mana? Yang dikemas, yang gambar 2. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata penampilan ya itu penting ya. 7 kali 7 49, setuju nggak setuju, yang penting penampilan. Tapi ini khusus jargon untuk pengemasan. Oke. Nah, dengan demikian anak-anakku, berarti namanya pengemasan itu sangat-sangat penting. Apalagi kalian itu adalah calon-calon wirausahawan. Amin gitu ya. Calon wirausahawan. Mungkin sekarang ini kalian baru ya yang menyamar karena masih proses belajar. Nah, untuk itu kita akan mendalami tentang pengemasan. Jadi untuk pertemuan kali ini itu mempunyai tujuan, yaitu ayo dibacakan, Mbak. Ayo. Tujuan pembelajaran. Setelah melakukan proses pembelajaran, siswa dapat menjelaskan peranan kemasan, menuliskan jenis kemasan, menganalisa bahan kemasan, mendesain bahan kemasan. Oke, bisa dipahami? Jadi dengan Ibu ulangi ya, dengan pembelajaran ini kalian bisa tahu apa sih peranan dari pengemasan, kemudian bagaimana tentang jenis-jenis kemasan, kemudian bahan kemasan, dan dapat mendesain
sehingga menjadi suatu produk mempunyai kemasan yang bagus. Di mana untuk pembelajaran kali ini Ibu menggunakan metode PBL, ya, pembelajaran berbasis problem. Nanti ada 5 langkah. Langkah pertama yaitu tentang identifikasi masalah. Ya, saya memberikan kalian masalah, tapi jangan khawatir, masalahnya tidak terlalu berat kok. Saya yakin kalian sudah banyak masalahnya sudah berat, ya. Saya tidak ingin menambahi. Kemudian yang kedua yaitu tentang pembuatan proyek atau pengorganisiran, yaitu nanti kalian membentuk kelompok sambil nanti Ibu memberikan LKPD. Nanti yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Kemudian nanti yang keempat yaitu solusi dan presentasi. Nanti per kelompok mempresentasikan solusinya masing-masing, ya. Kemudian nanti ada analisis dan refleksi. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Oke, ya, paham ya? Masih bahagia? Bisa, ya. Insya Allah bismillah selalu bahagia. Sebentar. Ini ya. Ibu, ini yang pertama ya, kita sudah memasuki ke kegiatan inti ya. Ibu beri masalah dulu. Ya. Kalian pernah ke pasar? Nah, banyak enggak produk-produk yang misalkan untuk tradisional, pasar tradisional. Itu yang masih sifatnya itu masih terlalu tidak dalam arti masih tidak dikemas ya. Kemudian kemasannya itu paling cuma kresek saja. Bisa dipahami? Permasalahannya itu ya. Oke. Nah, untuk itu sekarang kalian bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompok. Sesuai dengan, ini Ibu tidak memilihkan, silakan sesuai dengan kalian. Oke. Ayo, agak cepat waktunya. Jadi langsung set. Sudah? Oke. Untuk per kelompok sudah membawa produk masing-masing toh? Oke, tunjukkan produk kalian. Ya, walaupun ini turbo ya, turahan bodoh. Ayo, kelompok 1 mana? Oke, udah ya. Kemudian kelompok 2. Oke, itu ada egg roll ya. Oke, ada cookies sama egg roll. Kelompok 3. Oke, kelompok 4. Oke, kelompok 5. Oke, ini banyak turahan bodoh ya. Kelompok 6. Oke, terima kasih anak-anakku atas kerjasamanya. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan ya LKPD ya. Nanti kalau tidak tahu bisa ditanyakan ke Ibu ya. Kelompok 1 mana? Oh ya, sebentar sana ya.
Kelompok 2. Ini kelompok berapa, Duk? Oke, silakan dikerjakan. Kelompok 5. Kelompok 3. Nah, ini ya, kelompok 4 ya. Oke, kelompok 3. Sudah dapat semua ya? Oke, nah sekarang silahkan kalian kerjakan ya di LKPD tersebut. Kalian ya, produk-produk yang kalian bawa itu diamati ya. Kemudian nanti tulis ya, itu ada nama produk, kemudian nama merek. Produk sama merek itu beda ya sayang. Jadi kalau produk itu barangnya, kalau merek itu adalah identitasnya. Paham ya? Jangan sampai itu merek itu terbawa menjadi suatu kebiasaan. Ya, contohnya seperti odol. Odol itu kan produk pasta gigi zaman Jerman, tapi itu kan menjadi suatu tren sekarang. Beli odol Pepsodent itu salah. Paham ya? Nah sekarang kalian mempunyai job deskripsi masing-masing ya. Jadi nanti tulis nama kelompok, kemudian kalian di dalam kelompok itu punya tugas masing-masing. Jadi semua anak itu berperan, tidak ada yang nganggur, tidak ada yang ngantuk. Paham sampai sini? Ya. Oke, paham yang sana? Oke. Coba ini yang bagian mengerjakan ini yang siapa? Oke, kemudian yang nomor 2. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ya. Nanti itu ditanyakan ya. Untuk produknya itu kan kalian tulis. Nanti yang satu khusus untuk produk perikanan. Karena kalian kan dari perikanan. Ya, paham ya? Oke. Saya beri waktu. Ini waktunya adalah 20 menit. Ada yang ditanyakan? Iya, ditulis. Ini nanti gini aja, ini dicopot sayang. Dan cepat sebentar ya. Ayo, jadi semua berperan. Ini dicopot, ini diganti aja ini. Ya. Kemudian itu produknya diamati. Ya, jadi ada yang mengerjakan ini, ada yang mengerjakan ini. Semua berperan. Ada yang mengerjakan ini. Jadi ini namanya ini. Ini dilihat di sininya. Iya, ini dikerjakan di sini produk 1, produk 2. Kemudian kalian cari produk yang perikanan 1. Terus kemudian nanti mengerjakan ini. Dibagi tugas biar cepat sama desainnya. Paham? Oke. Sudah paham belum? Ada pertanyaan? Desainnya itu digambar di mana? Desainnya digambar di yang aja. Di buku gambar? Iya, di buku gambar sudah aja. Oke. Kemudian ada pertanyaan? Mana? Desainnya, gambarnya? Di buku gambar. Satu orang? Tadi kan bagi tugas. Ada yang bertugas untuk mendesain, ada yang bertugas ini. Biar waktunya cepat, karena ini kan cuma 20 menit. Paham sampai sini? Jadi semua berperan. Ini bagian ngerjakan. Ini bagian ini bagian ini. Paham sampai sini? Oke.
Bisa kalian gunakan internet ya, silakan cari mengamati, kemudian untuk menjawab pertanyaan itu boleh ya digabungkan ya antara yang kalian amati dengan yang ada di internet, itu kejadikan satu. Untuk yang nomor 1 itu kan kita kan nggak ada ini pertamanya. Ini kan kita kalian mengamati, ini nomor 1. Tetap sayang orangnya. Ini jadi gini, teman kan nomor 1. Tetap dia mati, ini dia mati semua. Ditulis semua. Jadi ini produk 1, ini produk 2. Paham ya? Yang satu itu sama di internet. Perikanan gitu ya. Kemudian ini bagi tugas, ini bagian apa, ini bagian apa, ini bagian apa. Kemudian nanti bagian solusinya. Kemudian nanti langsung dipek. Karena waktunya cuma 20 menit saja. Ya, paham ya? Oke. Sudah, ini sambil dibagi tugas sayang dan cepet karena waktunya kan tadi waktunya cuma 20 menit. Jadi bagi tugas ya. Jadi yang menjawab pertanyaan ini siapa? Yang menjawab pertanyaan ini siapa? Kemudian yang bagian desain siapa? Hah? Desain juga. Desain kalian kan ngantuk sudah Dian dulu. Iya nanti. Ya, jangan Dian digambar dulu desainnya. Dibuat desain dulu. Iya. Dibuat dulu desainnya. Nanti baru yang dianukan yang ini. Paham? Oke. Jadi yang membuat desain yang ini ya. Kemudian ini saling bekerja sama. Jadi nanti di sini kan ada ini tugas ini adalah untuk ini, tugas ini adalah untuk ini, tugas ini adalah ini gitu. Jadi kalian mempunyai job deskripsi masing-masing. Ayo let's go. Ya. Sebentar. Oke, kue nek koyo ngene itu tidak waktunya tidak mencukupi sayangku. Nah, ini jadi kan sudah ibu bilang toh bagi tugas ada job deskripsi masing-masing. Ayo lupa toh, biasakan ya, biasakan untuk membagi tugas dengan temannya. Jadi tidak hanya satu orang yang mengerjakan. Ini yang mengerjakan siapa, kemudian yang mengerjakan nomor 1 siapa, bagi tugas nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, nomor 4 siapa, kemudian yang bagian desain siapa. Kemudian solusinya dari permasalahan itu siapa? Paham? Ayo sekarang dikerjakan di sini. Ini desainnya. Hah? Bukan, desainnya di buku gambar saja. Oke, dibuat desainnya. Ini berarti yang ini. Iya, ini yang dikerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Bagi tugas. Paham ya? Yang nomor 3 itu dari produk perikanan ya Bu? Iya. Iya. Mau tanya, ini tuh maksudnya hal-hal yang ada dalam kemasan tuh Hal-hal yang ada di dalam kemasan itu ada apa aja nih? ada gambar komposisinya gitu. Ini kan ada judulnya. Ya, Ini kan produknya namanya apa? kopi, Kopi. Mereknya? kapal api, Kapal api, kan begitu. Kemudian ini ada apa? Komposisi. sama cara Cara pembuatan. Kemudian ada kode produksi, ya. Kemudian ada ini. Ya. expired. Oh berarti yang komposisinya. Iya. Jadi ini ditulis semua. Ada identitas, ya. Kemudian ada expirednya apa tidak, ada nama produksinya apa tidak. Yang ini kan juga ada. Yang ini aja. Ada hadiahnya juga. Iya, ini yang ini aja. Ini susu evaporasi. Dia kan ada komposisi, ya kan? Ini ada produk halalnya. Ingat kalau yang namanya makanan harus ada produk halal. Karena takutnya mengandung B2. Paham ya? Yang ini dulu sama yang itu juga bisa. Yang ini sama yang ini. Ya. Iya, ini dulu aja.
Susu evaporasi. Itu namanya apa? Nestle, itu kan dari Nestle itu. Iya, Nestle Carnation. Jelas ya, bisa membandingkan ya antara apa merek dengan produk. Oke. Misi sayangku. Untung ibu cilik. Oke, ini bagi tugas sayang. Dah. Ini bagian nomor berapa? Ini nomor berapa? Ayo. Ini di sini aja enggak apa-apa, Ben, cepat. Di foto, kemudian ini bagian ini bagian ini gitu. Di foto, kemudian jadi semua berperan, tidak ada yang nganggur. Ya, orang pinter itu karena apa? Karena dia mempunyai kesempatan. Ayo. Bisa misalkan dikerjakan ben cepet rampung di kertas kosong, nanti di staples atau di lem. Paham ya? Ayo langsung. Ayo, ini ngerjakan apa? Ini ngerjakan apa? Ben cepet. Waktunya 20 menit loh. Ini buat apa? Iya, ini langsung cepet dibagi tugas. Ayo cepet. Ini kamu nomor berapa? Saya nomor 1. Nomor 1. Ini. Kemudian kamu ini aja Ben cepet ini. Solusinya nanti ditempel aja ya. Itu aja. Yes. Solusinya ditempel di sini. Paham ya? Terus kamu langsung kerjakan. Jadi tidak ada yang nganggur, semua berperan aktif. Ayo, kamu bagian ngapain? Nomor berapa? Tulis di sini, Ben cepat. Ini nanti dia aja dikasihkan di situ aja. Ya nomor 1 aja langsung cepat. Ini nomor berapa kamu? 2. Ayo langsung cepat dikerjakan. Nomor 2 tentang apa? Di foto langsung set. Di foto boleh cari di internet boleh. Membuat desain produknya dibuat di sini atau di kertas itu? Di sini itu kertas itu untuk membuat ini ya. Jadi untuk membuat apa namanya? Ini mengerjakan ini. Jelas ya, dikerjakan di buku gambar. Sebenarnya boleh kok pakai Canva. Enggak ada jaringannya. Jaringannya enggak? Jaringannya nggak ada? Ya karena nggak ada jaringan, sebenarnya paling gampang antara di Canva ya kalau mendesain ya. Sudah selesai. Internetnya ndak anu ya, ndak kurang support ya internetnya. Waduh, nanti kalau barcode gimana? Waktunya 7 menit lagi ya, dipercepat ya. Ayo biasakan segala sesuatu itu termanajemen ya.
menit lagi. Oke. Ayo, sudah sampai mana? Oke. Langsung tempel-tempel saja. Langsung itu pakai punya lem toh? Oke, langsung diam aja. Oke, 10 menit lagi ya. Dikerjakan di sini kan ada tanduk. Nah, langsung di sini sayangku. Ngapain kamu repot-repot? Nggak apa-apa bener. Ya enggak apa-apa, wong ini buat kamu kok. Nah, ini dikerjakan di sini langsung sesep. Nah, kemudian nomor 1 ini, kemudian nomor 2 ini. Jadi waktunya tuh set gitu, cepet. Ayo, bagi tugas. Kamu kerjakan nomor berapa gitu. Yang ini, kamu kerjakan nomor berapa? Langsung, cepat. Dikerjakan di kertas, langsung ditempel. Ini waktunya kurang 5 menit. Ya. Jadi semua punya peran masing-masing. Sudah selesaikah anak-anakku ini yang cowok, yang anak-anak gandeng? Sudah? Ditempel aja, biar cepet. Benar. Benar. Nomor 2. Ya, langsung ditempel aja, enggak apa-apa. Enggak urut, enggak apa-apa. Mana lemnya? Ada lem enggak? Langsung ditempel aja. Ini nomor 2. Nomor 2 mana? Nomor 2 yang mana? Nah, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 wes. Nah, ini aja kan di sini toh. Berarti nomor 2 di sini. Oh, caranya gitu. Biasakan untuk apa namanya? Biasakan untuk cerdas. Tidak ada cara 1, cara 2. Cowok itu harus begitu. Paham ya? Sudah belum? Kalau sudah, yang ini ditempel-tempel aja langsung. Nomor 1, nomor 2. Ini enggak apa-apa. Kemudian nanti yang dibahas yang solusinya ya, yang ini yang kelompok ini hampir selesai. Ini sudah sampai mana? Sudah selesai. Langsung tempel-tempel aja. Yang solusi. Solusinya aja. Ya. Yang solusinya saja. Satu orang satu. Perkenalan kelompok. Iya, perkenalkan nama saya ini dari kelompok ini. Ingin menyampaikan pendapat dari kelompok kami. Nanti di depan langsung bacain yang solusinya saja. Di sini aja. Di sini. Iya. Berdiri. Iya, berdiri. Jelas? Oke. Nanti ini yang dibacakan solusinya saja ya. Solusinya saja. Oke ya. Yang solusi. Hah? Enggak, yang dibacakan solusinya saja. Di depan. Di sini saja.
Enggak usah. Jadi nanti kan kita diskusi itu enggak harus di depan, tapi di sini saja menurut pendapat kami. Nah nanti kalau di depan itu ngadeng sih. Oke. Sudah. Ini nanti yang dibaca solusinya saja ya. Iya. Solusinya saja. Oke, yang membacakan siapa? Oh ya wis, cowok harus yang paham ya. Oke. Sudah selesaikah anak-anakku? Hampir ya? Hampir ya? Nanti yang dibaca ini ya, solusinya saja. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Sudah selesai? Desainnya sudah selesai? Udah ya nanti ya. Nanti di apa? Disampaikan. Desain saya ini adalah di solusinya nanti yang dibaca. Solusinya ini yang dibacakan. Paham ya? Oke, tulisan beda-beda enggak apa-apa. Yang penting kan kalian semua berperan. Jadi tidak ada yang tidak berperan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nanti sampai ditunjukin. Ini berarti nugget. Kenapa nggak pakai ikan tawar? Kalian itu jurusannya kan perikanan kan? Perikanan untuk ikan tawar apa ikan laut? Tawar. Kenapa nggak ikan tawar? Bulannya Bebas. Temanya ikan. Nggak apa-apa. Yang ini juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mau sampai yang ini ya. Ini nggak apa-apa. Itu ikan. Kenapa? Nggak beda? enggak, ini Lebih komplit. yes. Ya, jadi gini, kita juga cara-cara di dalam desain itu juga diperhatikan ya. Jadi kan ada produk halalnya, kemudian ada komposisinya, sebenarnya juga ada nomor PRT-nya. Nomor PRT itu adalah pengawasan industri rumah tangga. Ya. Iya, Ini buat apa, Bu? ini dia kalau memang sudah cukup 2 ya sudah. Yang diamati 3 saja. Ini enggak usah. Soalnya ini Enggak adanya ya. Nah ini kan kebanyakan produk-produk UMKM itu kan kalaupun dikemas itu kemasannya kan sangat-sangat sederhana sekali. Jadi kan ini kan nilai jual juga akan berkurang. Ya. Ini terasi. Begini, Bu. Iya. Jelas ya? Gimana anak-anakku? Sudah selesai belum? Oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu presentasi ya, pembentukan solusi dan presentasi. Nah, untuk presentasi ini Bu tidak usah maju ke depan, tapi kalian cukup di sini saja, di depan. Oke, gini aja, tapi perwakilan saja Mas. Perwakilan, karena kalau di depan banyak itu nutupi ya. Jadi ini nanti gini, mohon perhatiannya. Untuk presentasi ini, silakan kalian per kelompok, satu kelompok satu maju di depan untuk mempresentasikan terhadap masalah-masalah yang ada ya. Ini kan masalahnya banyak produk UMKM. UMKM tahu? Ya, yaitu usaha mikro
kecil, menengah. Ya, ini kan kebanyakan tidak pakai pengemasan. Nah, ini bagaimana solusinya? Untuk kelompok 1, ayo maju ke depan. Salah satu saja atau salah 2 orang aja kalau merasa takut. Ayo cepat. Ayo. Ininya aja di bawah. Di bawah enggak apa-apa kalau mau di bawah. Ini mikir Yang dibahas yang solusinya saja. Yang dibaca yang solusinya saja. Enggak usah. Setelah mengamati produknya. Yang ini di bawah, di bawah tapi yang dibacanya. Yuk, maju ke depan. Ayo. Perkenalkan, nama saya Salsa dan sebelah saya Deswana dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, solusinya adalah dengan memahami peranan pengemasan, yaitu untuk melindungi produk dari kontaminasi mikroba, benturan fisik yang mengakibatkan produk jadi rusak dan meningkatkan nilai jual. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, jadi menurut kelompok 1 itu adalah bahwa dengan adanya permasalahan ini itu dengan memahami tujuan dari pengemasan itu untuk apa. Ya, di mana tujuan pengemasan itu tadi kan untuk melindungi ya atau untuk meningkatkan nilai jual. Nah, sekarang Ibu minta pendapatnya kelompok 2. Ayo. Perkenalkan, nama saya Ferry Mursidan dan di sebelah saya ada Mas Monda, perwakilan kelompok 2. Saya setuju dengan pendapat kelompok 1, tetapi saya ingin menambahkan selain mengetahui peranan pengemasan, juga harus paham juga tentang jenis-jenis pengemasan, di mana ada pengemasan primer, berhubungan langsung dengan produk, pengemasan sekunder, mengemas produk primer, dan pengemasan tersier, yaitu mengemas produk sekunder. Dengan pengemasan berlapis-lapis, produk lebih aman dan terlindungi. Ayo, coba ini kamu jelaskan ya. Kamu jelaskan ke teman kamu. Kalau ini namanya apa? Ini kan jenis-jenis pengemasan ya menurut kelompok 2. Ini apa? Itu primer. Ini primer. Primer itu berarti langsung ke produk. Oke. Kalau ini dimasukkan ke sini, ini namanya apa? Sekunder. Sekunder. Ya, menurut kelompok 2 itu adalah dengan berlapis-lapis ini produk lebih aman ya dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Oke, bisa dipahami teman-teman yang lain? Bisa. Oke. Kita beri apa? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arun Ardani dan di sebelah saya ada Mas Rangga. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan solusi yang telah dikerjakan. Menurut kelompok kami, setelah tadi kami mengamati bahan kemasan berbagai produk, solusinya bukan hanya paham tentang tujuan pengemasan saja, tetapi kita harus paham juga akan bahan
kemasan yang mau digunakan. Karena tiap bahan kemasan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, ini menurut kelompok 3 solusinya itu selain tidak hanya tujuan saja, tetapi harus tahu jenis-jenis bahan kemasan. Karena bahan-bahan kemasan itu kan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bisa dipahami kelompok yang lain? Bisa. Oke, nah kita beri apa? Beri semangat ya. Oke. Kemudian dilanjutkan kelompok 4 mana? Ayo. Membiasakan ya, kalau presentasi itu ucapkan salam dulu. Kalau untuk orang Islam. Ya, membiasakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, yang keras sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin menyampaikan solusi menurut kelompok kami. Kelompok kami sependapat dengan kelompok 3, jadi kami hanya menambahkan saja. Kami tadi mengamati susu evaporasi, itu bahan kemasan dari kaleng, di mana kelebihan bahan kemasan kaleng atau logam itu lebih kuat dan tahan lama, dapat digunakan untuk produk cair, cocok untuk produk susu, karena kalau susu dikemas dengan bahan transparan, maka produk susu tersebut akan rusak. Dan ada sabun dari plastik, itu akan aman dan menarik. Intinya, tiap produk mempunyai kecocokan dalam bahan kemas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebentar untuk di sana dulu. Jadi ini tadi kelompok 4 ya. Kelompok 4 kan mengamati ini ya, susu evaporasi ya, dimana mungkin dia menekankan pada bahwa yang perlu untuk mencapai solusi ini adalah di bahan kemasnya. Karena pengemasan itu tiap produk itu kan berbeda-beda. Kalau susu itu dimasukkan dalam kemasan plastik yang transparan, itu pasti akan mudah rusak karena terkena dengan sinar matahari. Bisa dipahami ya? Makanya ini menggunakan logam. Itu sepertinya tadi ya, seperti itu deskripsinya ya. Oke, jadi ini kelompok 4 ini sependapat dengan kelompok 3. Oke, sekarang beri apa? Beri aplaus. Oke. Sekarang kita lanjutkan kelompok 5. Ayo kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kaisa Larasat Fitriani dan teman saya Livia Dwi Nugraini. Kami perwakilan dari kelompok 5 ingin menyampaikan solusi yang telah kami diskusikan. Menurut kelompok kami, solusinya adalah dengan desain kemasan. Karena dengan desain yang bagus, maka akan membuat kemasan lebih menarik. Dan tentunya produk memiliki nilai jual yang tinggi. Selain kemasan, rasanya pun harus tetap stabil dan tidak berubah. Dan ini adalah contoh gambar desain yang telah kelompok kami buat, yaitu desain kemasan nugget ikan. Cakep enggak? Oke. Jadi menurut kelompok 5 ini adalah dengan
desain ya. Jadi untuk pemasaran ini tidak hanya sebatas itu saja, tetapi pemahaman kita yaitu tentang desainnya juga. Dan ini mereka sudah membuat desain ya. Karena kita ini kan orang perikanan, makanya didesain adalah produk perikanan. Mungkin bisa produk-produk yang lain. Kita beri apa? Beri aplaus. W. Wah, keren. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita lanjutkan kelompok 6. Desainnya mana? Desainnya? Mana? Desainnya ditunjukkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, perwakilan dari kelompok 6, perkenalkan nama saya Silvika Putri dan teman saya Novi Pramita memberikan solusi. Kami kelompok 6 sependapat dengan kelompok 5. Kami ingin mendapatkan sedikit bahwa produk kelompok kami mencantumkan informasi yang jelas seperti neto, komposisi, produsen, cara penyajian, tanggal kadaluarsa, dan label halal. Dengan desain ini, kami yakin bahwa produk yang tadinya tidak dikemas dan dijual menjadi lebih mahal. Ini contoh dari desain kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, di depan dulu sayang, di depan dulu ya. Ini dari kelompok 6, ini ada membuat kerupuk udang desainnya. Ini ya, cantik nggak? Oke, di sini ini sudah ada komposisinya, kemudian sudah ada harganya juga ya, sesuai yang tadi kalian amati itu kan ya. Kemudian tapi ini sayangnya belum ada label. Oh, sudah ada ya, label halalnya sudah ada ini ya. Tapi ini yang belum ada adalah apa? Komposisi belum. Kemudian adalah nomor PIRT. Nomor PIRT itu pengawasan industri rumah tangga. Karena ini memang masih desain kalian, itu memang itu tuh harus dilaporkan ya. Jadi kalau kalian besok itu pengen jadi pengusaha, kalau mengemas itu harus dilaporkan ya. Dilaporkan kemana? Ke Dinas Perdagangan, ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan PIRT ini. Nanti bekerja sama dengan MUI itu akan terciptalah label halal. Jadi itu menjadi produk-produk yang legal. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Oke, kita beri apa semangatnya untuk kelompok 6? W-O-W. Wow. Ya. Ini kenapa yang terakhir saya beri WOW, kelompok 1, 2, 3, 4 jangan meri ya. Ini biar tidak ngantuk ya. Semua bagus-bagus semua ya. Terima kasih anak-anakku, kalian telah memberikan pendapat-pendapat solusi yang luar biasa ya. Sebenarnya dengan permasalahan yang ada, semua itu kita perlu memahaminya. Dari tujuan, kemudian jenis kemasannya, kemudian bahan kemasnya juga diperhatikan, sampai desainnya. Sehingga sampai tercipta suatu pengemasan yang cantik. Tadi kan ada jargonnya ya, pengemasan ya. Apa?
7 kali 7 49. Setuju nggak setuju, yang penting penampilan. Itu jargon daripada pengemasan. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Untuk tujuan pengemasan, paham? Oke. Nah, dengan di sini kita fase selanjutnya yaitu kita refleksi atau menganalisa ya kegiatan pembelajaran kali ini. Untuk kegiatan pembelajaran ini kan metodenya yaitu tadi PBL. Menurut kalian itu bagaimana? Ayo, ada yang pengen menurut pendapat? Oke. Ya. Menurut kami seru dan dapat dipahami. Oke. Dan kami menjadi tahu bagaimana pengemasan sampai desain produk. Oke. Tetapi waktunya sangat singkat. Oke. Singkat dan terburu-buru. Terima kasih. Oke. Beri aplaus untuk teman kita. Ya. Jadi memang gini ya anak-anakku, untuk metode PBL ini ya, saya bersyukur sekali kalian sudah sudah bisa memahami ya tentang pengemasan ya. Kalian sudah paham betul ya tentang pengemasan ya. Jadi kenapa untuk metode PBL ini memang ya ini kalian bisa memecahkan solusi. Cuma kelemahannya itu terlalu terburu-buru. Memang kita kadang-kadang waktu itu kan pedang. Ya kan? Nah, waktu pedang itu kalau kita tidak bisa memanajemennya, itu membuat kita jadi bumerang sendiri. Lah kenapa tadi kok ibu menyuruh kalian ya, anak-anakku silakan bagi tugas, itu biar mempercepat prosesnya. Ya, biar mempercepat prosesnya. Ya, biar kalian bisa memanajemen waktu. Oke, bisa dipahami anak-anakku? Bisa. Oke, sekarang mungkin ibu sedikit mereview juga ya proses pembelajaran kali ini ya. Tadi di lembar kerja kalian itu kan di mana kelompok 1 dan kelompok 2 dengan permasalahan ini kalian menyebutkan bahwa tujuan dan jenis-jenis pengemasan itu sangat berarti. Nah, sekarang apa tujuan dari pengemasan? Ayo, yang lain yang disampaikan kelompok 1 masih bisa dianu? Tujuan daripada pengemasan apa? Ayo, tujuan dari pengemasan apa? Ayo, masa masih udah lupa? Ayo, 1 dulu enggak apa-apa. Ayo, tunjuk jari. Oke, ini. Dian aja. 1. Ya. Melindungi produk. Berdiri aja, berdiri biar. Ya. 1. Melindungi produk. Ya. 2. Menjaga kualitas. Oke. 3. Menarik perhatian konsumen. Oke. Dan 4. Meningkatkan nilai jualnya. Terima kasih. Jadi melindungi produk itu adalah untuk keamanan ya. Jadi untuk menghindari kontaminasi dengan mikroba atau dari yang bakteri-bakteri perusak. Terutama ini nanti untuk produk-produk perikanan itu mudah busuk. Nah, dengan adanya pengemasan yang baik ini akan memperpanjang masa simpan, produk menjadi lebih awet. Kalau lebih awet ini akan juga meningkatkan nilai
jual juga. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kemudian Ibu ulangi lagi tentang jenis-jenis pengemasan. Ayo, jenis-jenis pengemasan ya. Tadi kan sudah dikerjakan toh? Nah, ini ada pengemasan primer, sekunder, dan tersier. Kalau pengemasan primer apa? Ya, pengemasan primer itu yang bersentuhan langsung dengan produk. Produk langsung dibungkus. Contohnya ini kan ada minuman ya. Ini air mineral ini langsung dimasukkan. Ini kan produk primer. Kemudian ketika ini dimasukkan ke kardus, itu menjadi produk sekunder. Kalau jumlah yang banyak lagi itu kan ada kardus lagi ya kan? Nah itu namanya tersier. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian kita lanjutkan tentang bahan kemasan. Bahan kemasan itu ada apa saja? Plastik, kertas, oke, itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihan plastik apa? Ringan dan fleksibel. Kalau kekurangannya? Kekurangannya? Sulit terurai atau tidak ramah lingkungan. Sekarang kalau kaleng. Kaleng atau logam? Tahan lama. Kemudian kedap udara. Ya. Tetapi kelebihannya? Ya kekurangannya, sorry. Berarti Bu salah ngomong ya? Oke, sorry. Kekurangannya? Apa kekurangan? Ya itu memang masih dipakai lagi, tetapi mudah korosi dan mahal. Ya, biasanya kan ini untuk produk-produk yang memang produk tertentu. Ya, itu kan harganya pasti kan lebih mahal. Ya, kalau untuk produk-produk yang agak murah-murah, ini memang kurang cocok. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Kemudian ada juga kertas. Kelebihan kertas apa? Ramah lingkungan, ya. Kemudian apa lagi? Mudah dicetak. Kemudian apa lagi? Oke, ramah lingkungan dan mudah dicetak. Tapi kekurangannya apa? Mudah rusak. Oke. Kemudian selain itu kaca. Oh, tadi yang ada kaca itu yang sana ya. Untuk produk kaca ini kira-kira kelebihannya apa? Nah, iya. Ya lebih premium, lebih enak dilihat ya. Tetapi kekurangannya apa? Mudah pecah dan berat dan mahal tentunya ya. Jadi untuk menjadi seorang CEO para ini CEO yang menyamar, karena kan masih menyamar tuh kan? Insya Allah suatu saat kalian akan menjadi CEO yang sebenarnya. Amin. Oke ya. Jadi tadi bahwa untuk yang bahwa untuk kemasan itu juga harus memperhatikan juga biaya produksinya. Paham? Kemudian kita lihat ke desain ya. Kalau desain itu kan struktur dalam kemasan. Di mana kalian kan tadi sudah ada semua ya, sudah mengamati semua ya. Di dalam desain itu ada apa saja? Komposisi, nama produk ya atau merek ya.
produk sama merek beda ya. Kalau produk itu, ayo mas yang cowok-cowok, ayo. Mas yang gandeng-gandeng. Ya, jadi yang namanya produk itu apa? Nama barangnya. Tapi kalau merek itu nama identitasnya, ya. Seperti ini, ya. Ini produknya namanya apa? Produk sayang. Wafer, ya. Tolong ya, jadi kalian jangan seperti orang-orang zaman dahulu ya. Orang zaman dahulu itu suka menyebutkan merek, ya. Beli Honda, tapi mereknya ya Mio, kan beda, ya. Jadi beli pompa Sanyo, mereknya itu kan pompa air ya. Nah, itu bunyi Sanyo, padahal kan mereknya bukan Sanyo. Itu biasakan menyebut nama produk. Kalau ini produknya wafer, ini mereknya namanya Snap, ya. Ya, Superstar Snap, ya. Dan mana ini? Di sini itu yang jelas ada kode halal. Tadi kode halal harus melalui apa? PIRT, BP POM, halal itu harus dilaporkan dulu. Kalau kalian punya usaha, ya UMKM, itu harus dilaporkan dulu ke Dinas Perdagangan, ke Dinas Kesehatan, ke BP POM. Nanti akan diuji. Jadi didatangi produknya itu apa, lokasinya di mana. Seperti itu. Kemudian nanti akan diuji produknya itu mengandung aman tidak untuk dikonsumsi. Ya, setelah nanti akan tercipta kode PRT, kemudian menjadi BP POM. Ya, kemudian kalau halal, ini yang menetapkan adalah MUI. Tetapi MUI ini bekerja sama, ya meminta data dari BP POM. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke. Ya, jadi untuk desain kalian tadi sudah mendesain yang bagus-bagus, tapi tadi kelompok 56 kan yang menampilkan desain. Coba tunjukkan desain dari kelompok 1 mana? Desainnya? Karena ini kan kita menggunakan yang cara kuno karena keterbatasan internetnya tidak connect ya, makanya ini menggunakan desain ini ya dari kelompok 1. Kelompok 2 oke, sudah jadi juga ya, walaupun masih sederhana, diperbaiki ya. Kelompok 3 oke, juga sudah jadi. Apa itu makanan apa? Bakso ikan. Kelompok 4 oke, ini apa namanya? Bakso ikan juga. Bakso ikan bandeng. Ya, memang gini anak-anakku, kalian di dalam harus melihat peluang. Sekarang itu yang diminati apa? Misalkan walaupun kalian orang perikanan ya, yang diminati apa? Kalau membuat produk itu harus tahu kebutuhan masyarakat itu apa. Sekarang kok banyak anak yang suka dimsum. Makanya kalian buat dimsum atau bakso yang sekarang itu ya. Jadi bukan produk-produk kuno lagi ya. Ini tujuan adalah biar untuk pemasarannya bagus. Bisa dipahami anak-anakku? Paham? Oke. Kalau sudah paham ya. Sudah paham semua, ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan? Paham betul? Karena ibu tidak tahu indera keenam kalian. Ya, ibu tidak tahu indera keenam kalian. Jadi ibu tidak punya indera keenam sehingga ibu tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran kalian. Ibu tidak akan bilang hati ya. Kalau hati itu sebenarnya tidak ya.
Kemudian kalau sudah jelas ya, kita langsung post test. Sebentar. Tak lihat barcode-nya ya. Ayo. Silakan kalian kerjakan. Kalau nggak ada sinyal gini, tak kirim link ya lewat WA grup ya. Kalau yang pakai WA, yang pakai barcode silakan di lewat barcode. Kalau yang ini tak kirim link saja. Bentar. Sudah belum? Sudah belum? Iya. Ini yang pakai barcode sudah? Nge-lag semua. Ada yang sudah bisa? Penerangan itu. Oh, bukan. Ya. Duh. Gini saja. Kalau tidak ada sinyal, sebentar. Gini aja, kalian tulis kertas saja, kertas saja. Ada yang bisa? Kalau yang tidak bisa, silakan kertas, pakai kertas. Ya, yang bisa kerjakan langsung, yang tidak bisa karena ini darurat, silakan pakai manual. Ya, yang belum bisa mana? Oke, ini banyak yang belum soalnya. Yang di WA group sudah belum? Di WA group sudah belum? Sudah bisa? Sudah belum? Kalau yang belum langsung kertas saja. Ibu diktekan saja. Yang sudah bisa kerjakan, yang belum bisa ya. Yang belum bisa mana? Nah? Sudah belum? Sudah semua? Sudah bisa ini? Sudah bisa? Sudah bisa? Oke, berarti tidak perlu anu ya. Berapa orang yang didikte? Sebentar kacamata Ibu. 3 orang. Oke, langsung jawab saja. Pertanyaan nomor 1. Ya. Apa tujuan pengemasan kerupuk ikan? A. Membuat produk lebih mahal, membuat produk lebih berat, melindungi produk dari kerusakan, membuat produk lebih ringan, dan membuat produk lebih menarik. A, B, C. Sudah belum? Sudah belum?
Oke, sekarang nomor 2. Ya, bahan kemasan yang paling sesuai untuk kerupuk ikan. Kertas, plastik, styrofoam, kayu, atau kaca. Kertas, plastik, styrofoam, kayu, atau kaca. Dah. Kemudian nomor 3, jenis kemasan yang sering digunakan untuk kerupuk ikan. Jenis kemasan ya, yang sering digunakan adalah pengemasan primer, sekunder, tersier, kuaternary, atau quintuari. Oke. Kemudian nomor 4. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam desain kerupuk ikan. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam kerupuk ikan: warna dan bentuk, ukuran dan bahan, keselamatan dan kenyamanan, harga, dan kualitas. Jawaban semua benar. A, warna dan bentuk. Jadi yang diperhatikan di dalam desain itu warna dan bentuk, ukuran dan bahan, keselamatan dan kenyamanan, harga dan kualitas. Kemudian semua jawaban benar. Sudah? Kemudian soal terakhir ya. Keuntungan menggunakan desain yang menarik untuk kerupuk ikan. A, meningkatkan harga jual. B, mengurangi biaya produksi. C, meningkatkan daya tarik produk penjualan. D, membuat produk lebih berat. Membuat produk lebih ringan. Ibu ulangi, keuntungan menggunakan desain kemasan yang menarik untuk kerupuk ikan: meningkatkan harga jual A, B, mengurangi biaya produksi, C, meningkatkan daya tarik produk penjualan, D, membuat produk lebih berat, dan E, membuat produk lebih ringan. Oke, sudah ya. Anak-anakku sudah semua? Dikirim ke ibu ya? Oke. Untuk post test sudah selesai. Nah, sekarang untuk kita sedikit ya, tadi mungkin sudah sedikit mereview. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bisa dipahami? Bisa. Adakah yang ditanyakan? Nah, ini Bu, yang Ibu tunggu-tunggu itu sebenarnya ini. Jadi Ibu pengen kalian itu yang aktif, bertanya,
ya. Jadi malu bertanya, sesat di jalan. Tetapi banyak bertanya memalukan. Ya. Ayo, ada pertanyaan? Ada tidak? Oke, Ibu tunggu. Tapi kalian paham ya untuk pembelajaran kali ini ya? Karena gini, sebenarnya sesuatu yang paling guru rindukan itu adalah siswanya yang paham akan materinya. Tetapi ingat, materi tidak hanya sekedar materi, tetapi kalian harus punya adab juga, punya sopan santun. Ayo yang mas belakang, ngantuk ya? Oke. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, anak-anakku, untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu kalian sedang mendesain produk ya, berarti yaitu membuat produk. Ya, membuat produk, karena kita itu orang perikanan, membuat produk-produk perikanan. Ya, berarti nanti langsung ya, sesuai ini kelompok ini aja ya. Jadi kelompok ini nanti dibicarakan mau membuat produk apa ya. Usahakan kita di dalam membuat produk harus melihat pasar yang disukai itu apa ya, pasar yang disukai itu apa gitu. Jadi kalian kan nanti sudah membuat desainnya ya, silakan nanti ada diversifikasi produk. Saya berharap untuk tiap kelompok itu tidak ada yang sama produknya ya, tiap kelompok itu harus berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan diversifikasi produk, keaneka ragaman produk. Apalagi untuk produk perikanan itu kan mudah busuk ya, sehingga perlu ada produk-produk turunan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada pertanyaan tidak ini? Ada pertanyaan tidak? Ayo anak-anak muda, ayo kalau ada yang bertanya silakan, terutama untuk yang akan dilakukan. Ayo, ada pertanyaan? Jadi nanti pertemuan selanjutnya membuat produk, tapi harus dikonsep dulu produknya mau buat produk apa dulu ya. Yuk ya. Izin bertanya, perbedaan dari pengemasan quaternary sama pengemasan quintuari itu apa? Iya, kalau quaternary itu sebenarnya itu adalah pengemasan setelah tersier. Ya, kalau quaternary itu setelahnya itu. Jadi selalu saling berurutan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ada lagi? Ayo yang sini. Ya. Bu izin bertanya, apa itu kemasan vakum dan kira-kira untuk olahan ikan di kemasan vakum itu bisa bertahan berapa lama di freezer dan di suhu ruang? Oke, terima ya, kasih. jadi namanya kemasan vakum itu adalah kemasan yang hampa udara. Maaf ya. Jadi ini udaranya itu di press yang hampa udara. Ya, jadi benar-benar karena apa? Karena udara itu merupakan sumber mikroba, anak-anakku. Di mana mikroba ini akan memudahkan proses pembusukan. Ya, jadi dengan vakum ini dia akan lebih awet.
Kalau di freezer sama di udara, tentu saja lebih awet yang di freezer. Apalagi sekarang itu kan lagi tren ya, untuk produk-produk perikanan, untuk daging, untuk filet itu kan di vakum. Ya, itu adalah untuk mengurangi kandungan udaranya. Karena kalau terkena udara, itu akan terjadi oksidasi. Ketika oksidasi, gorengan kena udara akan menjadi tengi. Iya kan? Kemudian ikan kena udara akan menjadi busuk. Oke. Dah? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kita berdoa dulu. Mari kita di akhir pembelajaran kali ini kita membaca seperti biasa wal asri. Elengko? Oke. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana usrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih anak-anakku atas pembelajaran kali ini. Semoga dengan pembelajaran kali ini kalian lebih bermanfaat ya, memberi manfaat untuk kalian. Ibu cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.